where they are. Home to statesmen and celebrities for over a century. With as many as 1,000 multiple bombings and armed gunmen rampaging through the... The door hits them! Out! Hari ini kita akan membahas film berjudul Hotel Mumbai. Tanpa banyak spoiler di awal, mari kita mulai, santai dan nikmati sambil minum kopi. Film dimulai dengan para teroris diberi kata-kata penyemangat oleh pemimpin mereka. Mereka dibuat percaya bahwa apa yang akan mereka lakukan adalah tujuan yang layak. Orang-orang bersenjata tiba di pantai dengan perahu. Masing-masing membawa tas berisi senjata, amunisi, dan bahan peledak. Mereka kemudian menuju ke stasiun TV, salah satu area target mereka. Mereka memiliki waktu 30 menit untuk menyelesaikan misi mereka. Arjun menggendong anaknya dan pergi menemui istrinya dengan berjalan kaki. Dia meninggalkan gadis kecilnya, mencium istrinya yang sedang hamil, dan pergi bekerja. Dia tidak boleh terlambat, apalagi sekarang dia akan memiliki anak kedua. Dia pergi ke Hotel Taj, jam masuk, berdoa, lalu bertanya pada Dilip. Apa tugasnya hari ini? Dia diberitahu bahwa dia akan ditugaskan di restoran Samiana. Dilip memberitahu Prabha bahwa Zahra Kasan, seorang tamu VIP, sedang dalam perjalanan bersama putranya. Suaminya, David Duncan, dan pengasuh bayi mereka, Sally. Dia diberitahu bahwa tidak apa-apa untuk memberi selamat kepada pasangan tersebut, tetapi tidak menanyakan tentang pernikahan mereka. Upacara itu tertutup karena Zahra sudah hamil ketika mereka menikah. Mereka tiba di hotel dan disambut dengan hangat oleh staf. Prabha mengonfirmasi kepada Dilip bahwa reservasi makan malam keluarga telah dipesan di restoran Samiana. Dilip ingin timnya memesan reservasi ke semua restoran kalau Zahra berubah pikiran dan memilih pergi ke tempat lain. Di stasiun kereta CST, terminal kereta api utama Mumbai. Dua teroris bertemu di kamar mandi untuk merakit senjata mereka. Mereka bertekad untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan. Mereka kemudian keluar dan mulai menembaki warga sipil tak berdosa yang menembak mati lebih dari 100 penumpang dan staf. Chef Oberoi menginspeksi semua stafnya di restoran Samiana. Dia ingin memastikan bahwa mereka rapi, bersih, dan rapi untuk tamu mereka yang kaya. Arjun bergabung dan tertangkap memakai sandal. Dia menjelaskan bahwa dia kehilangan sepatunya. Dia tidak yakin bagaimana, tapi itu mungkin jatuh dari tasnya. Oberoi tidak senang dengan alasannya dan ingin dia pulang saja. Arjun memohon padanya karena istrinya akan melahirkan. Dia tidak mampu bekerja hari ini. Oberoi berubah pikiran dan menawarkan sepatu ekstra di kantornya. Sepatu itu ternyata terlalu kecil untuknya, tapi dia menemukan cara untuk memakai sepatu itu. Apapun yang diperlukan agar diberi kesempatan untuk bekerja hari ini. Oberoi memberitahu stafnya bahwa tamu VIP lain akan datang. Namanya Vasily Gordetsky, dan dia sulit untuk menyenangkan. Setiap orang diperintahkan untuk menjadi primadona. Setelah makan malam, Gordetsky mengadakan acara lain di suite-nya, dan Koki ingin memastikan tidak ada pelayan wanita yang dikirim ke sana. Tamu tersebut diketahui menyewa pendamping untuk menemaninya. Dia tidak ingin melakukan kesalahan yang sama lagi. Arjun dengan sukarela melayani tamu untuk malam ini. Tetapi Oberoi memberikan tugas kepada Sanjay, yang dengan senang hati menurutinya. Sanjay diminta untuk mengambil sebotol koknak di luar hotel. Dalam perjalanannya, dia dengan senang hati memberitahu temannya melalui telepon bahwa Gordetsky kembali. Pendampingan tamu VIP ini selalu menjadi yang terbaik. Saat asyik bertelepon, dia hampir tertabrak taksi yang disewa oleh dua teroris. Sanjay dan pengemudi kemudian masuk ke dalamnya. Keduanya saling memaki tentang siapa yang salah. Para teroris seenaknya keluar dari mobil agar tidak mendapat perhatian. Mereka kemudian pergi dan, tanpa peringatan, mulai menembaki orang asing secara acak. Sebuah granat tangan juga dilemparkan ke restoran terdekat tempat turis Bri dan David sedang makan. Untungnya, mereka selamat dari ledakan tersebut, tetapi tidak semua orang berhasil. Pandemonium pecah saat semua orang lari menyelamatkan diri. Beberapa berakhir di depan Taj Hotel, tetapi dihentikan oleh petugas keamanan. Mereka tidak bisa begitu saja mengizinkan orang asing masuk tanpa reservasi. Lagi pula, hotel ini pribadi. Dilip ikut campur dan memberitahu semua orang di dalam, mengetahui ada kekacauan. Tanpa sepengetahuan semua orang, 4 teroris berada di antara kerumunan. Mereka berbaur dan berpisah untuk mencapai misi mereka yang tak terkatakan. Semua orang di hotel sekarang dalam bahaya. Eddie dan Bri baru saja selamat dari serangan di restoran tadi. Mereka senang diizinkan mendapatkannya di Taj Hotel bersama dengan para pengunjung lainnya. Tetap saja, staf hotel tidak dapat menemukan reservasi mereka. Saat mereka akan mencari tempat tujuan, para teroris mulai menembaki semua orang di sekitarnya. Eddie dan Bri dipisahkan. Arjun melihat apa yang terjadi. Dia tidak percaya apa yang baru saja dia lihat di restoran. Tamu sedang dieksekusi. Dia langsung meminta agar lampu di restoran dimatikan. Dia menyuruh para tamu untuk bersembunyi di bawah meja. Teroris tidak dapat mengetahui bahwa tamu bersembunyi di restoran. David mencoba menghubungi Sally.
Tetapi pengasuh sedang mandi saat ini dan tidak menyadari bahwa mereka dalam bahaya. David terus menelepon sampai Sally bisa menjawab. Karena sinyal yang buruk, dia tidak dapat menerima pesan tersebut. Sebaliknya, dia membuka pintu ketika mendengar seseorang mengetuk, mengira itu adalah dokter yang mereka minta sebelumnya untuk memeriksa bayinya. Sally akhirnya menyadari ada yang tidak beres saat seorang wanita yang terluka memasuki suite tanpa meminta izin. Teroris berhasil masuk, menemukan wanita yang terluka, dan menyelesaikan pekerjaannya. Sally kemudian bersembunyi bersama bayinya di dalam lemari. Mereka hampir tertangkap karena bayinya menangis. Dia melakukan yang terbaik untuk mencegah bayinya membuat suara. Saat teroris pergi, Sally menghubungi David dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. David tercengang dan memutuskan untuk meninggalkan restoran untuk pergi ke suite-nya dan menyelamatkan bayinya. Dia tidak bisa hanya bersembunyi di sana dengan aman sementara nyawa bayinya dalam bahaya. Arjun mencoba menghentikannya, tapi dia bersikeras. Dia telah mengambil keputusan. David berhasil kembali ke suite dan dipertemukan kembali dengan putranya. Sally masih trauma dengan apa yang disaksikannya. Wanita tua yang menerobos masuk tadi ada di kamar mandi, mati. Dia ditembak dari jarak dekat oleh salah satu teroris sebelum David tiba. Istri Arjun terkejut saat mengetahui bahwa Hotel Taj sedang diserang. Dia hanya bisa menonton berita saat kekacauan terungkap. Suaminya adalah salah satu dari 500 staf yang terjebak di dalam dengan sekitar 1.000 tamu. Beberapa bagian hotel sudah dilalap api saat ini. Pihak berwenang di Mumbai masih menunggu pasukan khusus dari New Delhi. Mereka diperintahkan untuk mundur dan menunggu bantuan datang. Bantuan harus datang dari jarak lebih dari 800 mil. Sementara dua petugas polisi, bagian dari regu yang dikirim untuk membantu, sedang mendiskusikan langkah mereka selanjutnya. Eddie melompat dari jendela. Dia berteriak minta tolong karena Bri masih di dalam. Beberapa petugas memutuskan untuk bergerak dan masuk ke dalam. Granat tangan dilempar ke arah mereka, diikuti dengan tembakan. Oberoi mengumpulkan stafnya dan memberitahu mereka tentang apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, ada jalan keluar. Dia memberitahu mereka bahwa mereka bebas untuk pergi dan aman bersama keluarga mereka jika mereka mau. Dia tidak akan menentang mereka jika mereka memutuskan untuk pergi. Mereka juga dapat memilih untuk tinggal dan membantu tamu yang terjebak. Yang mengejutkan, sebagian besar staf memutuskan untuk tetap tinggal. Mereka bersedia mempertaruhkan nyawa untuk membantu menyelamatkan para tamu. Arjun memberitahu para tamu di restoran bahwa mereka dapat melanjutkan ke Chamber Club dan menunggu di sana sampai pasukan khusus tiba dan hotel dibersihkan. Dia membimbing mereka dengan aman ke klub, tempat mereka bersatu dengan Chef Oberoi. Oberoi meyakinkan semua orang bahwa hanya masalah waktu sebelum bantuan datang. Dia memiliki kontak langsung dengan seorang petugas yang juga berkomunikasi dengan bala bantuan dari New Delhi. Oberoi gagal memberitahu mereka bahwa tim taktis bahkan belum meninggalkan New Delhi. Mereka sendirian. Arjun disuruh tinggal di dapur karena salah satu tamu merasa tidak nyaman dengan janggut dan serbannya. Arjun mengonfrontasi wanita tua itu dan mendidiknya tentang budaya dan agamanya. Pada titik ini, dia mulai mengerti dan merasa tidak enak atas perilakunya. Arjun kemudian menawarkan untuk memberinya air untuk menenangkan diri. Para teroris tidak dapat membuka paksa semua pintu yang dikunci oleh para tamu yang ketakutan dari dalam. Untuk masuk, mereka mengancam resepsionis dan memaksa mereka untuk memanggil setiap kamar dan meminta para tamu untuk membuka pintu. Salah satu resepsionis menginstruksikan tamu untuk membuka pintu saat penyelamat tiba. Begitu dia membuka kunci pintu, dia langsung dibunuh. Merasa tidak enak atas apa yang dia lakukan. Resepsionis menolak untuk terus memanggil tamu, dan dia kemudian dieksekusi tanpa ampun. Bri dibawa ke klub. Dia terluka parah dan membutuhkan perhatian medis segera. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah jika dia dibawa ke rumah sakit terdekat. Relawan Arjun untuk membawanya dan membimbingnya keluar dari hotel. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan dua petugas polisi yang mengira Arjun adalah salah satu teroris. Arjun menjelaskan bahwa dia adalah staf hotel dan bukan teroris. Saat mereka mempercayainya, Bri kabur dan keluar dari pintu. Dia dibunuh oleh para teroris. Petugas melanjutkan ke ruang CCTV untuk melihat gambaran umum tentang apa yang terjadi di dalam. Ini memberi mereka pengaruh tentang cara mendekati krisis sambil menunggu penguatan. David dan Sally dikejar oleh salah satu teroris. David membantu Sally dan bayinya bersembunyi sementara dia membiarkan tertangkap. Lebih baik dia daripada mereka. Salah satu teroris berpura-pura menjadi bagian dari regu yang dikirim untuk menyelamatkan para tamu. Meski awalnya ragu, Oberoi yakin bahwa yang mengetuk adalah petugas polisi. Saat hendak membuka kunci pintu, Arjun dapat menghubunginya dan memperingatkannya untuk tidak membuka pintu. Arjun bisa melihat dari CCTV siapa yang mengetuk. Para tamu kemudian diminta untuk berlindung. Kedua petugas polisi terlibat baku tembak melawan teroris dan berhasil melukai salah satu dari mereka. Zahra lelah menunggu Kopassus tiba. Dia tahu bahwa keluarganya dalam bahaya. Oberoi mencoba menghentikannya, tapi dia sudah mengambil keputusan. Zahra dan beberapa tamu kemudian meninggalkan klub. Beberapa saat kemudian, Zahra dan Vasily ditangkap. Mereka dibawa kemana David dan para sandera lainnya berada. Semuanya diikat di belakang punggung mereka. Mereka akan dieksekusi.
David memberitahu Zahra bahwa putra mereka bersembunyi di ruang utilitas bersama Sally. David mencoba untuk bangun dan tertembak. Saat melihat CCTV, Arjun memperhatikan bahwa beberapa tamu sedang menuju ke tempat para teroris berada. Dia segera menghentikan tamu agar tidak bertemu dengan mereka dan memandu mereka ke klub. Imran, salah satu teroris yang terluka, menerima perintah untuk mengeksekusi semua sandera. Dia mengambil pistolnya dan mulai membunuh para tamu. Dalam upaya putus asa untuk menghentikan Imran, Vasily menggigit pergelangan kakinya. Imran terluka tapi berhasil menembak Vasily. VIP langsung mati. Zahra adalah orang yang akan dieksekusi berikutnya. Namun Imran kehilangan keberanian untuk menyelesaikan tugas tersebut. Zahra berhasil melepaskan diri dan melarikan diri. Dia segera pergi ke tempat bayi dan pengasuhnya seharusnya bersembunyi. Dia ingat apa yang dikatakan suaminya yang sudah meninggal. Dia hancur karena mereka tidak bisa ditemukan. Daerah itu terbakar, dan asapnya mulai mencekiknya. Sebagai seorang ibu, dia putus asa. Dia tidak tahu bahwa Sally dan bayinya aman dan sekarang bersama dengan tamu lain menghindari teroris yang mendekat. Mereka kemudian berhasil keluar hotel tepat pada waktunya untuk kedatangan pasukan khusus. Zahra mencari jalan keluar, tapi sekarang terjebak dan berjuang untuk bernapas. Dia memecahkan jendela untuk mendapatkan udara segar dan berteriak minta tolong. Setelah diselamatkan, Zahra mencari Sally dan senang melihat bayinya. Setelah menyelamatkan nyawa di hotel, Arjun kembali menemui istri dan anaknya yang sedang hamil. Terima kasih telah menonton. Wilujeng wayah kieu, hatur nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Siluman Kadal Sawah.